Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya Karsima Octavian, NPM 2110192 kelas 5E, kampus asal Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dasar pemrograman mobile. Yang pertama, pengenalan React Native. React Native adalah sebuah JavaScript network untuk membuat sebuah mobile untuk iOS dan Android. React Native ini dibuat berdasarkan library JavaScript yang bernama React. React ini dibuat oleh perusahaan Facebook. Tujuannya adalah untuk membuat suatu user interface dan kita bisa mengimplementasikan di dalam mobile app atau mobile platform. React ini berdiri sudah dari 2013 hingga sekarang. Untuk React Native dibangun 2015. Keunggulan React Native adalah disampaikan website React Native ada statement yang menarik. Bahasa pemrograman JavaScript adalah bahasa pemrograman yang bisa digunakan pemrogram web bisa menggunakannya. Dalam web React Native adalah dia menggunakan React sehingga semua struktur baik ini di browser maupun di mobile struktur sama. Hal ini bisa sangat memudahkan ketika kita menggunakan app dibuat menggunakan React di web, kita bisa duplikasinya di aplikasi mobile menggunakan React Native. Kedua, mempersiapkan environment. Hal yang pertama yang kita persiapkan agar bisa laptop kita untuk development sebuah React Native yang kita bisa install dan Node.js. Untuk aplikasi Node.js kita bisa berjalan atau belum ke terminal macOS Windows. Di Windows kita bisa membuka command prompt dan Linux bisa membuka terminal. Setelah mendownload Node.js, kita mendownload Git. Git ini adalah versi controller untuk setiap codingnya. Dengan menggunakan Git kita bisa menggunakan setiap perubahan yang kita lakukan pada codingan kita. Kita memerlukan Android Studio. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah Android SDK-nya, namun akan lebih mudah kita install Android Studio terlebih dahulu karena kita memerlukan emulator Android di dalamnya. Yang terakhir yang kita siapkan untuk persiapan React Native yaitu text editor yang digunakan Visual Code. Langkah-langkah membuat website React Native itu masuk ke dokumentasi, masuk ke dua step. Yang ketiga step untuk development environment. Setelah itu ada pilihan web expose link quick start dan React Native quick start. Dari kedua pilihan itu sama-sama bisa membuat aplikasi menggunakan React Native meskipun dalam perbedaan fitur. 4 step selanjutnya bisa memilih development macOS, Windows dan Linux. 5 memilih target iOS dan Android. Cara membuka project baru Android dan iOS di React Native. Caranya menjadi dua, yaitu melakukan terminal dan melakukan dengan manual. Dengan terminal, masuk ke terminal lalu ketik npx React Native init. Aplikasi pertama diawali dengan huruf besar. Yang kedua, setelah kita klik enter terus kita tunggu proses instalasi dari React Native ini. Ketiga, akhirnya proses native sudah terinstall. Cara manual, satu, masuk ke projectnya, kemudian kita buat install. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi pertama, buat aplikasi Android. Semuanya setup sudah berjalan dengan normal, bisa lanjut ke step berikutnya. Sedangkan teman-teman yang bisa membuat aplikasi iOS karena di awalnya sudah salah, kita bisa masuk ke mode install. 4, cara menjalankan aplikasi React Native di emulator Android, iOS dan real device manapun. Kedua, cara melakukan emulator Android. Atau kita bisa membuka Android Studio lebih dahulu, kemudian aplikasi Android Studio sudah terbuka, kita bisa masuk ke configuration-nya. Ketika setup Android Studio belum ada configuration-nya, kita bisa membuka suatu project. Kita membuka suatu project untuk memancing emulatornya. Dua, cara membuka emulator Android di terminal. Yang pertama, kita membuka directory Android SDK-nya. Yang ketiga, kita tab baru, kemudian kita jalankan yar start dan npm start. 4, kemudian kita jalankan yar Android. Cara menginstal aplikasi Android kita real device atau HP kita. Angka pertama, kita harus mengoneksikan HP kita ke USB laptop kita. Kita harus memakai aplikasi Android untuk memorinya. Setelah itu kita lebih dahulu sampai terkoneksi Android kita, kemudian kita buka memorinya. Lalu kita cek terminal, kita jalankan yar start dan jalankan yar Android. Yang kelima, cara membuka Vscode melalui terminal, membuka custom script Johnson struktur project rn. Cara membuka Visual Code. Pertama, kita membuka aplikasi Studio Code dan muncul tampilan yang lebih kosong. Buka file open, kemudian kita project kita, kemudian open project kita akan terbuka sesuai dengan tampilan, atau bisa kita membuka text editor melalui terminal. Jika kita masuk ke terminal directory-nya, kemudian kita jalankan source spasi titik, kemudian kita hit enter. Caranya otomatis kita akan langsung diarahkan dan dibuka Visual Code yang langsung project kita. Johnson adalah tempat di mana bundle aplikasi kita menyimpan informasi diberi apa saja, kemudian script apa saja yang bisa dijalankan melalui your atau npm.
Dependensi artinya background apa saja yang kita gunakan, dan dependencies itu ada background yang kita gunakan untuk proses development saja. Dan modulus adalah semua paket kita install yang kita perlu ke semua ada di modulus. Menyimpan project React Native di repository online. Pertama kita buat dulu repository online tersebut, kita bisa memilih di mana bisa menyimpannya dan familiar dan digunakan adalah GitHub, dan juga ada GitLab. Kedua, repository online ini sangat familiar dan sering digunakan oleh para programmer untuk menyimpan codingnya. Nah, cara untuk membuka repositorinya, kita bisa masuk ke create, kemudian kita membuat repository. Selanjutnya kita bisa menentukan nama dan repositorinya aplikasi. Kita akan menentukan nama dan repositorinya aplikasi React Native pertama, kemudian jangan lupa mencetak this is a repository. Mengenal konsep dasar komponen di React Native dan basic komponen yang sering digunakan. Komponen adalah suatu istilah dengan bagian tertentu dalam suatu aplikasi React Native. Dalam satu komponen bisa terdiri komponen-komponen lain. Contohnya bagian yang dari menu yang sering kita tekan. Biasanya yang kita menyebutnya ini adalah komponen button navigation. Beberapa komponen basic yang disiapkan oleh React Native bisa kita lihat di basis komponen, yaitu komponen view adalah suatu komponen untuk membungkus apapun, dan komponen ini bisa kita styling suka hati. Dua, komponen tag adalah satu komponen munculnya teks, sebuah teks. Tiga, komponen image adalah suatu komponen yang sama seperti Instagram, bisa menampilkan foto atau image. Komponen text input adalah suatu komponen untuk membuka aplikasi supaya bisa menerima inputan dari user. Yang lima, komponen scroll view adalah suatu komponen yang memberikan efek scroll. Membuat komponen dengan function komponen hooks, implementasi view text image. Implementasi view membuat komponen view yang pertama kita kasih style view, lalu kita kasih view styling dengan lebar 80 pixel, tingginya 80 pixel, kasih background color, kasih resipi tergantung usernya. Yang dua, teks. Kita juga menggunakan komponen import dulu seperti ini, import text React Native. Setelah itu jadikan komponen, membuat satu komponen kecil yang mana komponen bernama app dibuat dari teks. Setelah itu kita lakukan ekspor, lalu ekspor default app artinya akan menjadikan komponen app bisa dibaca dari manapun, terus kita simpan. Yang tiga, image. Lalu kita menggunakan foto, berarti kita harus memakai komponen image. Kalau mungkin image harus diimport dulu. Cara membuat suatu image, kita memberikan di mana letak di mana fotonya. Sebelum kita harus membuat domainnya, fotonya bisa dipanggil terlebih dahulu. Dan yang keempat, text input. Kalau text input terlanjut image. Jadi text input merupakan komponen dasar yang mungkin ke pengguna untuk memasukkan teks. Dan yang terakhir, membuat komponen dengan kelas komponen di React Native. Bagaimana cara membuat komponen dengan menggunakan kelas komponen? Langsung ke codingnya, kita buat komponen baru dibuat dengan kelas komponen. Caranya kita buat kelas, kemudian kita tulis nama komponennya, contoh namanya box screen, kemudian teks komponen. Kemudian setelah kita ekspor komponen ini dari React, caranya kita kasih tanda koma. Setelah itu kita buat ke kurung awal, langsung return, lalu kita buat ke enter, lalu ke return. Bisa kita menggunakan komponen React Native katanya teks dari komponen dari kelas atau kita simpan. Yang ketiga, setelah membuat komponen kelas, kita gunakan komponen kita menggunakan app, lalu dipanggil box screen, kasih garis miring, lalu kita simpan. Terima kasih. Kalau saya salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.